Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Baik Pak. Sebelum mulai pembelajaran, ketua kelas baca doa dulu ya. Yuk, Doa dimulai. baca berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, bapak mau nanya dulu siapa yang ada di sini. Iya Pak. Sudah kenapa hadir? Sakit kayaknya nih Pak. Apa kita doain semoga dia cepat sembuh ya. Ada yang tahu materi kemarin apa? Pantun kayaknya Pak. Pantun, Pak. Bisa dijelaskan apa itu pantun? Bisa Pak. Apa tuh kalau pantun? Kompleks terdiri dari sebuah empat baris yang bersaja AB-AB. Pada tiap baris biasanya terdiri dari atas sebuah empat kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk suatu kumpulan lampiran saja. Sedangkan pada baris ketiga dan keempat berisi. Baik, terima kasih ya penjelasannya. Untuk sekarang ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu teks anekdot. Ada yang tahu teks anekdot itu apa? Baiklah Bapak akan sedikit menjelaskan yaitu teks anekdot. Teks anekdot itu yaitu teks berupa cerita pendek yang menyenangkan atau lucu yang berisi pengalaman singkat yang nyata atau karangan dan biasanya dimaksudkan untuk menghibur pembaca. Di sini ada 4 ciri-ciri teks anekdot. Agak tahu apa itu ciri-cirinya? Baiklah Bapak di sini akan menjelaskan ya. Yang pertama itu bertujuan menghibur pembaca. Yang kedua bercerita memiliki sifat menyindir. Yang ketiga itu bercerita tentang pengalaman singkat. Yang keempat singkat, padat dan jelas. Baik, kita masuk ke langkah teks anekdot. Teks anekdot itu memiliki beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan topik. Yang kedua itu menyusun kerangka cerita. Yang ketiga mengembangkan cerita. Uraikan setiap bagian cerita dengan detail dan menarik. Yang keempat menyunting dan merevisi cerita. Yang kelima finalisasi teks anekdot. Berikan judul yang menarik dan pastikan sama dengan isi cerita. Adapun struktur teks anekdot, yang pertama itu abstrak, bertujuan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca. Kedua, resumpsi, memperjelaskan latar, waktu dan tempat. Yang ketiga, komplikasi, menggambarkan konflik atau masalah. Yang keempat itu koda, menyampaikan pesan moral yang dapat dipetik dari cerita. Kita masuk ke bahasannya ya. Yang pertama itu penggunaan bahasa sehari-hari dan kolonial. Yang kedua gaya bahasa yang lugas dan langsung. Yang keempat itu permainan bahasa dan humor. Yang kelima sudut pandang yang menarik. Keenam dialog yang hidup seperti tulis dengan gaya bahasa yang sesuai dengan karakter tubuh. Baiklah, itu aja penyampaian dari Bapak. Apakah ada yang ingin bertanya? Angga? Tidak. Baik. Cukup di sini saja materi kita hari ini. Kita lanjutkan materi minggu depan yaitu puisi. Kita sebelum tutup pembelajaran, marilah berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik. Cukup sampai di sini pembahasan hari ini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.